pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2022. Sungguh bersukacita kita dapat bertemu kembali di pagi hari ini. Mari pada pagi hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menghampiri Tuhan, kita bersatu bersama. Amin. Sebuah syair pujian yang menyatakan akan kebesaran kesetiaan daripada Tuhan. Besar setiamu, Yahu Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak ada yang berubah. Sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari adik-adik sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian yang pertama dengan judul Besar Setiamu, Yahu Bapakku. Oh
berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih atas tuntunanmu hingga pada hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sungguh besar setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Selalu nampak rahmat baru di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menghantar kami sampai kepada kami memasuki minggu yang kedua di awal tahun ini, di bulan Januari tahun 2022 ini. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Apa yang terjadi di hadapan kami, di masa depan kami tidak tahu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Kami datang kepadamu dengan segala puji, hormat, dan syukur, serta sembah kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya pada hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepadamu. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik remaja sekalian, kita menaikkan satu pujian yang berikut, pujian yang kedua, yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Lagu ini dikarang oleh Robert dan Lea. Syair daripada pujian ini mengisahkan tentang perjalanan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang di tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah ia dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Tidaklah dibiarkan
Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bapa di surga, sekali lagi kami boleh menghadap tahta hadirat-Mu. Jikalau tadi kami sudah mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Bapa, tibalah pada waktu ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Jadikanlah hati setiap pribadi kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh lebat, kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang berbicara, semuanya boleh mendapat penyertaan daripada-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mau diajar untuk menjadi orang-orang yang benar, yang hidup seturut dengan kehendak. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Tuhan kami, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Kita membaca di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 1, kita membaca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Apabila adik-adik sekalian sudah menemukannya, mari kita membaca bersama. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang membaca, yang mendengarkan, yang melaksanakan, yang merenungkan, serta yang memelihara firman Tuhan setiap saat. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2022 ini. Kita boleh melihat bahwa di hari ini ada hal yang paling penting. Selain daripada kita memang berserah kepada Tuhan, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus bagaimana masa depan kita percayakan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang atur. Namun ada satu hal yang penting juga bagi kita sebagai orang percaya pada Yesus, kepada Tuhan. Maka kita harus berada di dalam satu jalan yang disebut sebagai jalan orang yang benar. Nah, seperti apakah jalan orang benar itu? Mari kita mau mempelajari melalui terang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 1 di ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita mengetahui dalam kitab Mazmur ini bahwa kitab Mazmur di dalam pasal 1 ini memiliki satu sejarah yang sudah sangat lama. Kitab Mazmur ini memiliki sejarah sekitar lebih dari 3.000 tahun. Jadi kitab Mazmur ini ditulis oleh banyak sekali penulis. Dan salah satu di antaranya yang paling banyak sebagai penulis itu adalah Raja Daud. Dan Mazmur pasal 1 yang tadi kita baca itu adalah hasil daripada tulisan Raja Daud. Nah, kita melihat bahwa kitab Mazmur pasal 1 ini menjadi satu kitab atau suatu pasal yang begitu penting, di mana di sini kita boleh melihat ada dua macam manusia dan dua macam sikap dan cara hidup manusia.
Penulis Mazmur yaitu Raja Daud mengatakan bahwa hendaknya kita memperhatikan ada dua macam manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Demikian juga kita harus memperhatikan ada dua sikap dan cara hidup manusia, yaitu cara hidup atau jalan orang benar dan cara hidup atau jalan orang fasik. Raja Daud mengingatkan bahwa agar kita yang adalah orang percaya kepada Tuhan, kita tidak berkehidupan seperti orang fasik. Sekalipun ya mungkin hanya berdiri, hanya mungkin berjalan, atau kemudian hanya duduk di kelompok-kelompok orang-orang fasik. Tetapi akibatnya akan menjadi fatal. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam perikop ini. Sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata berbahagia di sini artinya diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tentunya mengetahui tentang sesuatu apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki harta benda atau hal-hal yang bersifat keduniawian. Karena segala sesuatu harta benda, segala sesuatu hal yang bersifat keduniawian ini akan berlalu, karena ini hanya bersifat sementara. Tetapi di sini kebahagiaan atau berbahagia ini, diberkati ini adalah sesuatu hal yang bersifat kekal. Kebahagiaan yang diperoleh daripada orang yang berada di dalam dunia ini adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya orang fasik itu? Nah, orang fasik ini memiliki satu ciri-ciri, adik-adik sekalian. Orang fasik ini adalah orang yang mempunyai sikap dan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau mereka adalah orang-orang yang mengaku mereka percaya pada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan mereka hidup di dalam dosa dan melakukan kejahatan. Orang fasik itu adalah orang yang mengetahui tentang kebenaran, tetapi mereka tidak sampai kepada kebenaran itu. Mereka mengabaikan kebenaran itu, serta mereka tidak melakukan kebenaran itu. Atau mereka tahu akan kebenaran, tetapi mereka mencemooh kebenaran itu. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Kehidupan orang fasik dapat kita ketahui atau memiliki satu ciri-ciri, yaitu dengan dia mengisi hidupnya dengan berbagai keinginan untuk menyenangkan dirinya. Demikian juga dia berusaha untuk menyenangkan orang lain, tetapi ia sama sekali tidak pernah mengisi hidupnya itu dengan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri daripada orang fasik. Alkitab di dalam Perjanjian Lama juga mengungkapkan adanya satu tokoh yang juga memiliki satu ciri-ciri yang merupakan kehidupan yang menjadi ciri-ciri dari hidup orang fasik itu. Siapakah dia? Dia adalah yang bernama Lot. Kita ketahui bahwa
Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Ketika Abraham hendak berpisah dengan Lot, maka Abraham menyuruh Lot untuk memilih kemana jalan yang ia suka. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Lot dengan suka memilih apa yang dinamakan di dalam Alkitab yaitu lembah Yordan. Lembah Yordan itu adalah suatu tempat yang begitu baik menurut pandangan Lot. Dan itu sebabnya Lot memilih tempat yang bernama lembah Yordan itu. Kemudian Lot berkemah di sana. Lot membangun tempat tinggal di sana. Dan tempat tinggal yang dibangun oleh Lot itu tidak jauh daripada satu kota yang disebut dengan nama kota Sodom. Padahal kota Sodom itu adalah kota yang melakukan dosa dan kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi Lot memilih tempat itu sebagai tempat kediamannya. Jadi secara tidak langsung Lot bertempat tinggal, berdiri, berada di jalan orang fasik. Dan tidak hanya itu, Lot kemudian juga berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak hanya itu, dia juga beserta dengan istrinya dan kedua anaknya bertempat tinggal di sana. Dan kemudian sang istri juga duduk di dalam kumpulan orang-orang fasik, di dalam kumpulan orang-orang berdosa, di dalam kumpulan kelompok para pencemooh. Dan itu sebabnya ketika Tuhan Allah melihat bahwa betapa jahatnya, betapa kejinya dosa yang dilakukan oleh orang fasik tersebut yang berada di kota Sodom, maka Tuhan Allah hendak memusnahkannya dengan menurunkan api belerang. Dan ketika itu para malaikat hendak menyelamatkan Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Tetapi kita melihat bagaimana istri Lot yang telah terlanjur duduk di dalam kumpulan orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa. Dia lebih menyayangi segala apa yang dia miliki, yang bersifat sementara itu. Dan akibatnya dia harus menjadi tiang garam. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini orang-orang fasik itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak kuat, tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan Allah. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mereka tidak akan tahan di dalam penghakiman Tuhan, dan akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Nah, jenis orang yang kedua yang disampaikan oleh Raja Daud di sini adalah orang benar. Siapakah orang benar itu? Dan apa ciri-cirinya orang benar itu? Orang benar itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang hidup saleh, adalah orang yang mentaati apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Orang yang benar itu adalah orang yang menjauhi kejahatan,
Dan orang benar itu mempunyai kesukaan yang begitu luar biasa, adik-adik sekalian. Jikalau orang dunia memiliki kesukaan yang mereka miliki itu adalah kesukaan duniawi, tapi orang benar ini memiliki atau mempunyai kesukaan yang berbeda dengan kesukaan yang dimiliki oleh orang-orang dunia atau orang-orang fasik. Mereka memiliki kesukaan atau delight, mereka memiliki kesenangan, mereka memiliki kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang fasik. Yaitu apa? Kita perhatikan kembali firman Tuhan yang tadi kita baca. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya, but this delight, ialah Taurat Tuhan, is in the law of the Lord. Nah, kita melihat di sini kesukaan yang dimiliki oleh orang-orang benar di sini adalah berbeda dengan orang-orang fasik. Mereka memiliki kesukaan atau delight, mereka memiliki satu kerinduan, mereka memiliki satu kesenangan, mereka memiliki suatu hal yang dapat mereka nikmati yang bukan berasal dari dunia ini, yaitu menyukai akan Taurat Tuhan, menyukai akan firman Tuhan, serta merenungkannya siang dan malam. Seseorang yang punya kesukaan, punya delight, punya kesenangan, punya kenikmatan terhadap firman Tuhan, itu pasti akan merenungkannya siang dan malam. Orang-orang benar yang memiliki kesukaan, yang memiliki delight, yang memiliki kesenangan, yang menikmati firman Tuhan itu, pasti mereka mau menerima ajaran, mereka mau menerima didikan, mereka mau menerima teguran dari Tuhan. Orang-orang benar yang memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan, mereka pasti bersikap rendah hati. Orang-orang yang benar yang memiliki kesukaan akan firman Tuhan, itu pasti senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan jalan orang yang ditempuh oleh orang benar itu adalah jalan yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana gambaran yang digambarkan oleh Raja Daud terhadap orang benar ini. Di ayat yang ketiga kita perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi orang yang benar, yang bukan orang fasik, itu dia seperti pohon yang ditanam bukan di sembarang tempat, tetapi dia ditanam di tepi aliran air yang mengalir, yaitu di tepi sungai. Sebuah pohon yang ditanam di tepi sungai itu tidak akan pernah kekeringan. Sebuah pohon yang ditanam di tepi sungai dengan aliran air yang mengalir itu tidak akan pernah layu, dan pohon tersebut tidak akan pernah mati. Sebaliknya pohon itu akan selalu bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, tapi dia juga menghasilkan buah. Dia tidak hanya menghasilkan buah, tetapi ketika badai datang, persoalan kehidupan datang, ketika pergumulan datang, dia tidak akan terguncang. Dia juga akan terus menghasilkan buah sepanjang masa. Dan itu sebabnya apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh orang benar, itu selalu berhasil. Keberhasilan ini tidak hanya di bidang materi, tidak hanya di bidang jasmani, tetapi keberhasilan di sini lebih ditujukan kepada keberhasilan
secara kekal, secara ilahi, yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Nya yang kekal. Nah, kehidupan orang yang benar itu juga tidak hanya menjadi berkat buat dirinya sendiri, tetapi dia juga memberkati orang lain dengan kebaikan dan kebenaran. Orang yang benar akan diberkati dengan kebahagiaan dan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Nah, hidupnya akan selalu melekat kepada Tuhan sebagai Sang sumber hidup. Orang benar itu akan dikelilingi dengan kasih setia dan sukacita daripada Tuhan. Dan akhirnya dia akan tahan berdiri di hadapan Allah, dan dia akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya selama-lamanya. Jadi adik-adik remaja sekalian, selama kita hidup di dunia ini, mari kita berhati-hati. Mari kita menempatkan diri kita di posisi yang mana. Tadi Raja Daud mengatakan bahwa ada dua macam orang. Yang satu adalah orang benar, yang satu lagi adalah orang fasik. Raja Daud juga mengatakan ada dua sikap dan cara hidup orang. Yang satu adalah jalan orang yang benar, yang satu lagi adalah jalan orang yang fasik. Sekarang pertanyaannya kepada kita, di posisi yang mana, di kelompok yang mana, di jalan yang seperti apa, di jalan yang mana kita berada? Apakah saat ini kita berada, kita berdiri di jalan orang yang berdosa, kita berjalan di jalan orang yang fasik, atau kita sedang duduk di dalam kelompok para pencemooh yang juga adalah orang-orang fasik itu? Atau saat ini kita adalah menjadi orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui pengorbanan karya Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita, yang telah naik ke kayu salib bagi kita, yang telah mencurahkan darahnya bagi kita, yang telah menghapus dosa kita, yang telah melayakkan kita yang tidak layak, yang tidak benar, sehingga kita menjadi dibenarkan di hadapan Allah? Atau kita masih berada di dalam kelompoknya orang fasik? Hanya ada dua kelompok, tidak ada kelompok yang ketiga. Jadi jika kita bukan menjadi kelompok orang yang benar, maka berarti kita adalah kelompok orang yang fasik. Sebaliknya, jikalau kita tidak berada di kelompok orang yang fasik, maka kita berada di kelompok orang yang benar. Jika kita adalah orang yang benar, maka kita akan menikmati kebahagiaan kita yang kekal di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Sebaliknya, jika kita adalah orang fasik, maka kita akan menerima hukuman, yaitu kebinasaan yang kekal di dalam neraka. Mari adik-adik sekalian, di tahun 2022 ini kita sudah memasuki minggu yang kedua. Mari kita jaga cara hidup kita, sikap kita dengan penuh dengan kewaspadaan. Kita mau melihat jalan yang seperti apa yang hendak kita tuju. Posisi kita itu berada di mana? Kelompok yang seperti apa yang kita ada di dalam sekeliling kita? Firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, hendaknya kita tidak hidup di dalam kelompok orang fasik, tetapi hendaknya kita hidup di dalam kelompok orang benar. Kita menjadi orang benar, maka kita akan mengalami kepuasan dan kebahagiaan dari Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca satu kali lagi
Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan kedua yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Kita membaca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan hingga pada hari ini kami boleh sekali lagi kami merenungkan firman. Ada dua jalan kehidupan yang terpapar di depan kami di tahun 2022 ini. Ada dua cara hidup, sikap daripada manusia yang berada di dunia, yang berada di hadapan kami. Kiranya Engkau sekali lagi di dalam firman-Mu pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami, agar supaya kami tidak berada, berjalan, berdiri di dalam jalan nasihat orang-orang fasik, tidak berdiri di kelompok orang-orang yang berdosa, dan tidak duduk di dalam kelompok orang-orang yang pencemooh, tetapi kami boleh berada di dalam jalan orang-orang benar, orang-orang yang selalu memiliki delight, memiliki kesukaan, memiliki kesenangan, memiliki kenikmatan yang bukan berasal dari dunia ini, yang bukan perbuatan dosa, yang bukan perbuatan kejahatan, tetapi yang adalah kesukaan merenungkan, kesukaan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Berikanlah hikmat kepada kami semua, agar supaya kami setiap saat di dalam hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai pada akhir dari tahun 2022 ini, kami boleh melaluinya, melewatinya di dalam jalan orang yang benar, bukan berada di dalam jalan orang yang fasik. Kami menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang fasik. Kami dapat bertumbuh menjadi pohon yang tidak akan pernah layu, yang tidak akan pernah kering, yang tidak akan pernah mati, tetapi kami yang selalu bertumbuh, kami yang selalu berbuah, kami yang selalu menghasilkan kebenaran, karena kami berada di dalam kebenaran. Kami yang senantiasa hidup karena kami berada di dalam Tuhan, sumber kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam keseharian mereka. Berikan merekalah hati yang taat kepadamu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam segala kerendahan hati kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita.